Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Big Reds Balikpapan. Kita bertemu di episode perdana dari salah satu program Big Reds Balikpapan, yaitu namanya boleh kita sebut Ngompul alias Ngobrolin Liverpool. Kalau ngompol, ngobrolin Liverpool, tergantung pelafalannya mau yang mana. Pelafalan British, apa pelafalan warga Sepinggan. Perkenalan dulu ya. Oke, nama saya Gading. Di sini bertugas sebagai host untuk bincang-bincang malam ini. Di sini kita kedatangan tamu dari Ketua Big Reds Balikpapan, yaitu Mas Andri Irfan Maulana, dan salah satu founder Big Reds Balikpapan juga, Bang Endra Setiawan. Oke, silahkan sepatah dua patah kata, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat terima kasih sih. Ini salah satu terobosan yang benar-benar fresh buat Big Reds, khususnya Big Reds Balikpapan. Karena dari sekitar berapa tahun kita berdiri, ini baru gagasan pertama kita merambah media sosial YouTube, dan kita buat obrolan seperti ini. Hitung-hitung cari kesibukan di tengah pandemi juga sih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Andri Irfan Maulana, kebetulan juga hanya kebetulan jadi ketua Big Reds Balikpapan sampai saat ini. Dari udah hampir ini masuk ke periode kedua jadi ketua Big Reds Balikpapan. Itu aja sih dulu, nanti kita bakal ngobrol banyak di topik-topik yang akan disuguhin dari Bapak host Gading Julio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sebetulnya terlalu berlebihan juga acara ini mengundang saya sebagai salah satu narasumber ya. Dan apalagi dibilang saya salah satu founder, sebetulnya foundernya masih banyak lagi yang ada di Big Reds Balikpapan. Yang jelas saya terima kasih atas undangannya ini. Kita ngobrol masalah Liverpool. Terus ya apa ya? Apresiasi juga sih ini kegiatan terobosan yang sangat inovatif ya, mengikuti perkembangan zaman. Makanya saya rada nervous juga, sebelumnya belum pernah semacam podcast kayak gini. Itu aja sih ya, semoga acara ini nanti bisa rutin continue ke depannya, khususnya dan utamanya juga acara dari kegiatan dari Big Reds juga tetap eksis di samping kejayaan Liverpool yang insya Allah akan bangkit lagi. Oke, kita masuk ke obrolan. Tema pertama sih pembahasannya penampilan Liverpool di pre-season. Nah, jujur sebelumnya untuk pre-season sendiri yang baru saya tonton itu 2 pertandingan terakhir, yaitu Athletic Bilbao yang hasilnya 1-1 sama versus Osasuna yang hasilnya 3-1. Ya, dua pertandingan itu sih yang terniat untuk ditonton gitu loh. Dari pertandingan tersebut, gimana menurut teman-teman penampilan Liverpool di pre-season kali ini? Kita ini dulu ya, mungkin ya, review dulu dari pre-season pertama. Itu pre-season pertama kalau nggak salah lawan Mainz ya. Salah satu ini sih ya, kayak semacam terobosan baru juga dari pihak Liverpool. Terus juga itu juga bakal jadi strategi baru dari FIFA dan UEFA sih. Ya unik sih pertandingannya, lama nggak main terus tiba-tiba main dikasih 2 kali 30 menit. Bener-bener kayak nggak ada waktu buat jeda, kayak untuk delay bola apa segala. Lebih intens kayak futsal gitu ya, lebih intens kayak futsal gitu. Bener, kayak futsal.
Peraturannya juga kan kalau bolanya keluar bukan di throw in tapi malah ditendang gitu. Iya, tendang. Kick in. Bener, kick in. Kartu kuning keluar 5 menit. Keluar 5 menit baru masuk lagi. Enak betul berarti itu. Sliding orang aja mainnya. Tapi kita kalah loh itu kayak pertandingan di debut pertama Lain, menang 1-0 kan? di pre-season. Liverpool main 1-0. Itu lawan benar-benar 1-0. Yang Lawan pertama. Hertha Berlin. Oh, yang kedua yang lawan kalah Hertha ya. Hertha yang kita kalah 4-3. Yang Pandek debut langsung terpleset ya. Aduh. Sadio Tapi Mane. ya Menyerahkan itu diri. hanya Akumi Minamino bagi saya. sama Oxlade Chamberlain tuh yang skor. Yang waktu kalah lawan Hertha Berlin. Benar-benar. Iya. Dan bersinarnya kembali Stefan Jovetic. Luar biasa. Oh, Jovetic di situ. Jovetic. Tapi kalau dari statistik sih Liverpool menguasai, sangat menguasai malahan. Dari penguasaan bola aja Liverpool 54% berbanding 46. Kalau Ya, ngelesnya namanya Liverpool memang kan. kalau ngelesnya Liverpool kan sungkan kan bertamu. Makanya ngalah kalau Bener, ngeles. bertamu. Kalau Makanya jawaban ngalah. ngeles. Nah, sebenarnya sih lebih ke memberikan jam terbang untuk pemain-pemain muda. Oke. Karena kan beberapa pemain muda tuh seperti yang kita lihat itu kayak Kate Gordon, terus juga kembalinya Elliot. Wah, itu sangat-sangat luar biasa sih. Buat klub juga apresiasi sudah mau mempercayakan pemain muda buat unjuk gigi di ajang pramusim. Biasa aja. Ini aku kalau pre-season itu sebetulnya apalagi di pre-season partai pertama pre-season itu kalau menurut saya pribadi sih semacam ajang reuni kumpul-kumpul setelah libur beberapa pekan, jadi wajar lah, ibaratnya kita cari keringat aja, belum bentuk form. Jadi partai pertama mungkin ibaratnya cuma betul-betul ajang reuni pemanasan, baru partai kedua itu mungkin sudah terbentuk ya. Memang kita lihat beberapa pemain yang ibaratnya pemain muda sama pemain lapisnya dikasih kesempatan jam terbang, tapi so far ya so good sih, malah bagus gitu loh, dari kemampuan pemainnya untuk tampil unjuk gigi dan sebagainya. Dan memang kalau di pre-season ini tidak usah terlalu berharap banyak, apalagi di pre-season awal ya, beberapa pertandingan seperti main sama lawan Hertha itu. Tapi begitu di pertandingan pre-season selanjutnya lawan Bolonya sama lawan Osasuna, terutama lawan Osasuna sama, kebetulan saya nonton waktu itu Osasuna ya lawan sama Athletic Bilbao ya. Itu apalagi sudah main di Anfield kan, rohnya udah betul-betul siap kayaknya ke kompetisi. Dan memang itu kalau saya lihat pribadi memang sudah mulai dapat soul-nya Liverpool yang beberapa musim ini sempat hilang gitu loh, termasuk atmosfer Anfield-nya. Anfield itu terakhir hilang magisnya itu gara-gara Atletico tuh. Gara-gara Saul itu. Sudah gitu dapat ke Liverpool juga Saul. Adrian. Ayo Saul. Mas datang dong ya kan. Beli dong FSG Saul. Tunggu Saul masuk ini, tunggu ada yang dijual dulu. Sebetulnya apa ya, bagus juga sih, cuma kebijakan itu khawatirnya nanti ya ke pengkaderisasian regenerasi mereka sih nantinya itu bakal sulit kalau menurut saya ya. Kembali ke topik dulu yang pre-season kemarin tuh cukup saya sih cukup apa ya, bangga gitu, senang lihat kualitas yang dulu jarang terlihat dari semacam pemain-pemain semacam Tsimikas, Ox, betul-betul luar biasa kemarin, sama Taki kayaknya sudah lulus uji coba digembleng di Soton kayaknya. Iya, abis disekolahin Liverpool ya, Southampton. Langsung ini dia. Liverpool B. Langsung habis kena
Diklat dia Bang di sana Bang. Liverpool Diklat dia. dulu dia. Karena Iya. diklat di Soton bagus ya. Kelihatan sih sudah mulai, mungkin awal pertama kayaknya kayak Taki ke Liverpool kan juga mungkin satu terkendala bahasa sih kayaknya. Mungkin perlahan-perlahan sudah Ya bisa ngeles jadi. mungkin, atau bimbel di Soton ya kan. Ya lumayan sekarang sudah Sekarang komunikasinya juga kayaknya udah lancar. sudah mulai bengal kayak potongan rambutnya kayak Yakuza sudah. Apalagi Bener-bener bewok. Yakuza Ada banget. bewoknya gitu ya kan. Ada bewok tipis-tipis. Kayaknya Oke. belajar sama Danny Ings ya. Ya, Bener. Danny Ings Senior. malah ke Villa, malah ke Aston Villa. Aduh. Iya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, penampilan impresif khususnya center back kita kan sekarang udah balik semua ya, Bang ya. Mulai dari Joe Gomez, Virgil Ya. van Dijk, terus Ben Davies juga ikut dimainin kemarin walau cuma sebentar. Akhirnya sosok mistis Ben Davies dikasih lihat juga kan di Anfield. Terus terlebih lagi Cuma- Konate. Di luar gabung cuma kalah debut sama Konate. Nah, itulah. Konate Duluan ini, gabung ya kalah kan? sama akademi. Duluan gabung Chris tapi kalah sama William. akademi. Chris William, terus siapa? Owen Beck ya namanya ya, yang gantiin Owen Robo. Beck, Ya. Owen terus Beck, Trent Alexander-Arnold, terus siapa? Nico Williams sama tuh. Tapi kalau pendapat pribadiku terhadap Konate itu ya oke sih so far, walaupun kita kehilangan Ozan Kabak. Kehilangan Ozan Kabak, kedatangan Bener sih. Konate. Iya kan? bener-bener performanya dari Konate sih, yang kita memang kan dari beberapa pengamat kemarin sempat baca juga tuh dari media sosial, baik juga dari laman berita kan, infonya Konate nih bakal jadi pembelian gagal karena riwayat cedera apa segala macam kan. Tapi ya selama dia bermain juga dalam kondisi prima, bisa kita lihat sama-sama lah kemarin waktu lawan Osasuna ya kan. Mainnya bener-bener tenang. Iya. Kan berapa kali tuh kayak pasnya juga Ya, dia dari bikin seorang back kipas sih. tuh ke Minamino kan, Bener. tapi sayang Ke nggak jadi Minamino. gol. Sayangnya Kan masih itu. ditepis. Itu yang sering bikin Jarang loh ada kipas. back. Back yang sering bikin kipas tuh Joel Matip loh. Iya kan? Joel Matip sering bikin umpan terobosan gitu. Bener. Jadi memang betul pepatah zaman sekarang tuh jangan percaya media memang. Dianggap pembelian gagal, tapi sejauh ini sih worth it aja sih Konate dengan harga yang Worth it sih, Bang. segitu di LFC. Dan memang kalau secara perform dengan Ozan Kabak ya kecepatan yang mungkin yang ada di Ozan Kabak masih kurang. Kecepatan sama Iya. fisiknya Keeping yang bola juga memang Kabak modal masih utama dibawa Liga dari Inggris. Konate sih. 5 Kita bisa pertandingan lihat pertama lah ya kan. Nilai pemain tuh 5 Bener. pertandingan pertama. 5 pertandingan sambil pertama. kita FPL-nya lihat lawan hancur-hancuran. back. FPL-nya hancur-hancuran. Kan yang Kalau pembandingnya nanti kan tetap dari Varane pembandingnya. Siapa yang bakal jadi pembelian gagal? Satu lagi yang mungkin nilai lebihnya Konate itu kan versatile di posisi DM ya. Sebetulnya posisi DM ini kalau di sepak bola itu ibarat posisi yang tidak kelihatan pahlawan tanpa tanda-tanda gitu. Kelihatannya tidak berperan, cuma perannya penting banget. Posisi DM selama ini DM kita cuma punya Fabinho. Begitu Fabinho kemarin dimutasi jadi back ya hancur juga tengahnya, gelandang bertanya. Sebelum Fabinho dulu DM kita yang bagus itu menurut saya ya Mascherano dulu. Lukas berarti tidak bagus Bang ya? Lukas itu bukan tidak bagus masih kurang English banget permainannya. Masih standar ya, masih stylish. Kalau di IPL ini kan di Liga Inggris ini kan harus powerful gitu loh. Lukas itu tipe-tipe stylish memang. Kalau Henderson gimana? Waktu Henderson jadi DM. Kalau Henderson waktu jadi DM gimana? Kalau ya dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, cuma memang soul-nya dia itu memang bukan di DM memang. Karena kehilangan juga sih ketika kemarin
di lini pertahanan kita kurang dari sektor center back, terus ditariknya Fabinho ke center back, aura dari gelandang Liverpool itu memang pada kacau sih. Hendo ditarik ke belakang, kadang juga Gini ditaruh di belakang, terus Thiago juga pernah dicoba ke belakang. Ya benar-benar nggak ada ini, hilang aura magisnya. Jadi musim kemarin itu memang penasbihannya Klopp sebagai manajer terbaik. Saya yakin kalau misalnya badai cedera tersebut ke tim lain dengan sekian banyak pemain intinya yang bergelimpangan di ruang gawat gitu, kayaknya juga bakal susah untuk menyamai prestasi Klopp kemarin walaupun cuma di posisi 3 sampai 6 kali kalah beruntun di Anfield ya. Tapi bisa finish posisi 3 tuh nggak masuk akal loh ya. Bisa finish di posisi 3 tuh nggak masuk akal. Hitungannya dari hitungan statistik loh ya kan. Liverpool sudah 6 kali lost streak, terus juga dihantam badai cedera, pemain akademi yang main, terus juga padatnya jadwal, kita bisa di finish di posisi 3 itu betul-betul luar biasa sih. Apalagi dengan posisi kedua, gap poinnya itu nggak banyak. Nah, itulah yang saya bilang tadi, musim kemarin itu selain ujian buat Liverpool secara tim, secara keseluruhan, itu juga sebagai penasbihannya Klopp sebagai, kalau menurut saya nggak salah, kalau jadi manajer terbaik dengan kondisi seperti itu masih bisa di posisi ketiga. Entah misalnya Pep atau Solskjaer atau Arteta dan pelatih yang lain dengan kondisi seperti itu gitu, belum tentu punya kemampuan untuk meracik pemain dengan kondisi begitu, membangun mental kembali bangkit gitu. Makanya habis jadi juara dicoba lagi dengan kayak gitu, mental juaranya diuji lagi. Bisa ngomongin cedera kan Robertson lagi-lagi Liverpool dapat ujian lagi kan. Robertsonnya cedera yang nggak diharap-harap, yang nggak disangka-sangka. Tapi kita ngelihat sisi impresif dari Kostas Tsimikas yang musim lalu menit bermainnya juga kurang banget kan. Tapi akhirnya kalau dari pendapat pribadiku, Tsimikas bisa menjawab tantangan itu sih Bang. Gimana kalau menurut kalian? Nah, kalau saya pribadi sih mungkin kita nggak berbicara muluk-muluk lah. Memang sosok Robertson kan memang sangat vital tuh buat Liverpool. Apalagi dari awal Robertson bergabung, ada warna baru dari lini serang Liverpool yang biasanya Liverpool tuh nggak bisa main lewat sayap, tapi kemarin beberapa musim itu benar-benar semua dari skemanya rata-rata bermain dari lini sayap. Tapi dengan cederanya Robertson dan juga impresifnya Tsimikas di pramusim, mungkin kita bisa lihat nantilah ketika liga sudah bergulir. Terlebih lagi juga ini juga mungkin keberuntungan juga buat Tsimikas. Dia bisa dapat menit bermain yang lumayan banyak, terus juga menambah daya saing di sektor sebelah kiri Liverpool. Dengan absennya Robertson, mungkin yang lebih dikhawatirin sih semoga Tsimikas juga nggak cedera. Iya ya, karena musim lalu dia malah cedera kan, Tsimikas kena COVID, cedera, kemarin macam-macam deh. Kena COVID, cedera, baru dia main di timnas langsung cedera juga. Itu sih yang benar-benar yang bakal jadi menakutkan. Tapi sih ya, saya masih percaya sih seperti yang bilangnya Bang Hendra tadi. Jurgen Klopp itu bukan pelatih, sembarang pelatih. Semua pemain bisa disulapnya dengan berbagai posisi yang luar biasa sih. Ya memang mungkin memang sudah waktunya Robertson untuk istirahat dulu. Memang musim kemarin kayaknya full dia semua, banyak menit bermainnya termasuk yang paling banyak kali ya. Memang ini kayaknya sudah harus disuruh untuk menepi dulu, biarkan dia istirahat dulu sambil muncul kembali sosok yang baru. Dan ya yang Tsimikas ini kan memang musim lalu minute play-nya memang kurang. Ya, tapi untung aja musim ini kayaknya nggak ada halangan lagi ya, insya Allah ya. Apalagi sudah izin kerjanya sudah tidak masalah ya, visa apa segalanya ya Pak ya. Aman, visanya aman. Aman ya.
Iya, yang Aman. penting itu pisahnya percuma beli mahal-mahal kalau pisahnya nggak aman gitu. Betul. Yang penting masih masuk kuota non HG. Oh iya, masih masuk kuat lagi. Jadi seandainya pun amit-amit ya enggak seapes-apesnya, kemudian enggak berharap si Mikas nanti cedera ya. Kayaknya Milner juga siap kembali sepertinya, dan juga yaitu klub juga pasti tahu formasi yang bagus buat timnya, yang terbaik buat timnya. Dan memang dari beberapa berita yang beredar, cederanya Robertson ya nggak terlalu parah seperti dugaan awal, kekhawatiran awal Nggak banyak. parah-parah banget. Nggak parah-parah banget kasarannya. September, Oktober ya sudah bisa cuma melewatkan 3 match IPL aja. Dari yang di berita sih infonya kemarin pertengahan September mungkin sudah bisa debut. Iya. Tapi mungkin Berarti, kita lihat lagi sih untuk recovery-nya, jangan terlalu dipaksa juga. iya, kayaknya si Mika sudah dari pre-season juga sudah oke, sudah bisa punya modal lah untuk ini. Dan juga kelebihannya dengan adanya si Mika ini mungkin karena kalau dengan adanya Robertson kan pola aliran serangan Liverpool sudah diketahui pihak lawan gitu. Kalau si Mika ini kan orang baru, gaya bermainnya mungkin banyak back lawan juga masih bingung antisipasinya dia ini kan. Selalu ada hikmah di Tapi sebalik. terbukti dari beberapa match preseason tuh, beberapa kali juga si Mikas kasih benar-benar kayak pas juga, seperti yang waktu golnya Taki kah kalau nggak salah itu. Taki. Ya, itulah selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa ya. Asik. Kata-katanya. Tapi bener bakal timbul pelangi setelah hujan. Ya kayak kemarin Karius blunder kan tiba-tiba muncul Alisson. Karius lagi. Luka lama. Tapi aku masih favorit sama Karius sih. Karius ini memang terlalu muda buat di final dia. Belum jadi mental kemarin. Untuk bursa transfer ditutupnya kapan? Awal September kalau salah. Awal September. Awal September. Tanggal 1. Main 1 September jam 5 pagi kalau nggak salah, jam 5 pagi WIB. Pemain yang kemungkinan yang bakal pergi kayaknya Shaqiri ya. Yang kemungkinan bakal pergi dalam waktu dekat ya. Klub Prancis kan kalau nggak salah kan? Lyon ya? Ada pembicaraan intens sama Lyon sih. Berita tadi siang. Gantiin Depay. Betul juga. Tapi soalnya dari foto-foto tim yang beredar, Shaqiri nggak ada ikut foto, cuma Shaqiri sama Robertson, karena Robertson cedera. Oke lah, masih nggak terlalu diiniin. Tapi ketika Shaqiri nggak ikut foto buat foto tim, itu juga salah satu indikasi sih. Kayaknya bakal mulus jalannya buat ke Prancis. Packing. Atau antara packing sama swap itu dia tuh. Biar mungkin ketemu Messi dia di sana ya kan, ketemu Messi di sana. Kayaknya ngurus surat pindah kayaknya, lapor ke RT di Melwood. Tapi gini, ya memang sih talentanya Shaqiri overall ya, kalau menurut saya sih memang sejak dibeli dari Liverpool beberapa musim silam sih masih di bawah ekspektasi. Walaupun dia dari Stoke City, kalau lihat dulu mainnya lumayan bagus, cuma memang jarang dikasih kesempatan jam terbang juga penampilannya juga nggak kurang sesuai ekspektasi lah kalau menurut saya. Kebetulan pas Euro kemarin harganya juga lumayan bagus, penampilan dia bagus, harganya lumayan tinggi, dia juga pengen ya kayaknya win-win solution kalau memang jadi pindah gitu loh. LFC juga butuh mengurangi slot non HG kan. Bener. Butuh darah muda, ya bang ya. Oke teman-teman, balik lagi tadi. Mohon maaf ada kendala teknis. Kita udah terkoneksi kembali. Commercial break. Ya, habis water break lah ya. Jadi tadi
udah bahas tentang penampilan Liverpool di preseason, udah bahas tentang stok center back kita yang udah kembali melimpah ruah. Kita udah bahas lagi cederanya Robertson dan impresifnya Tsimikas sebagai penggantinya. Kita udah bahas juga tentang kembalinya Fabinho ke posisi naturalnya sebagai defensive midfielder dibanding musim lalu yang dia harus berelaan kisahnya itu jadi center back. Terus kita udah bahas juga tentang persiapan kepergiannya Xherdan Shaqiri dan siapa kira-kira penggantinya, atau nggak ada penggantinya, nggak ada yang tahu juga. Terus yang terakhir ini, sama satu, Naby Keita belum kita bahas. Dia udah mulai ini juga nih, udah mulai nyetel lagi sama Salah sama Mane. Sobatnya Sadio Mane tuh, Naby Keita. Gimana tuh Bang? Iya sih, kelihatan sih dari beberapa match kan Keita mulai lebih enjoy mainnya juga. Dia permainan seperti waktu di Leipzig sih mulai kelihatan, tapi yang belum kelihatan banget. Cuma dari beberapa pramusim kemarin sudah agak lumayan sih dibanding Keita yang kemarin-kemarin yang main sebentar cedera, main sebentar cedera. Kaki Ini kaca kayaknya ya. dia mungkin lebih siap deh. Bener, Kaki kaca dia kasihan. Ini kayaknya Naby Keita tunggu memang mau dijual baru bagus kayaknya mainnya. Kemarin beberapa musim ditunggu-tunggu mainnya nggak sesuai harapan, lebih banyak di meja operasi kayaknya daripada di lapangan. Lebih banyak main ke rumah sakit. Ya, secara skill sih memang bagus. Ya cuma ya itu injury prone-nya loh. Apalagi Liga Inggris ini kan terkenal ganas kayak Liga Indonesia lah. Ya kalau bagus secara skill pun belum cukup. Harus punya fisik yang kuat. Ya semoga aja musim ini memang terhindar dari injurinya. Kemudian juga kita punya stok gelandang yang banyak gitu loh ya. Seandainya pun Naby Keita cedera lagi, kayaknya masih ada beberapa stok gelandang yang kualitasnya ya di level yang sama lah kurang lebih. Ya cuma ya itu kalau misalnya sampai di musim ini penampilannya masih nggak sesuai ekspektasi secara keseluruhan, ya mungkin musim depan lebih bagus kita melihat pemain baru gitu. Secara skill sih memang permainannya oke, cuma ya nanti penentu lihat di kompetisi resminya kayak apa sih. Kalau memang sebelumnya cuma hanya beberapa kali lihat dia main ya memang bagus ya, cuma ya itu injurinya itu yang nggak tahan. Percuma beli mahal-mahal digadang-gadang. Kayaknya memang dari Salzburg ya dulu ya. Leipzig apa Salzburg sih ya? Leipzig. Dia Leipzig. Banyak yang kurang pas gitu loh. Maksudnya kurang pas. Secara skill sih bagus. Cuma bukan pemain jadi, masih harus dipoles gitu loh. Beda sama Roma. Kalau Roma kan langsung jadi pemain jadi kayak Salah sama Alisson gitu. Kalau di Leipzig ini kemarin beli Taki ya. Oh, Taki Salzburg ya. Salzburg. Ini memang Konate ya. Itu memang secara skill memang memberi permainannya Naby Keita ini memang memberi warna tersendiri bagi permainan Liverpool. Memang cuma ya itu kemarin sayangnya musim-musim sebelumnya itu jarang dilihat karena terlalu lemah, kaki kaca. Kemungkinan kalau Naby Keita juga cedera kan masih ada Oxlade-Chamberlain gitu kan Bang, masih ada Harvey Elliott juga kan yang bisa itu dia main gitu loh. Ada Ben Woodward juga. Cuma masalahnya kalau tipe-tipe kayak Harvey Elliott ini kan tipe-tipe pendobrak ya dengan agresivitas serangannya dia, kemampuan menyerangnya lumayan menggebu-gebu. Kalau Oxlade ini kan tipe-tipe yang saya suka dari Oxlade ini shootingnya ini loh.
ketika kita buntu Tipe-tipe dengan finisher dia. pertahanan yang berlapis, shooting long shootingnya Cannonball-nya ini lumayan lah dibanding yang lain. Tapi kalau Nabi ini saya suka lihat tusukan-tusukan umpan-umpannya dia juga bagus. Nah itu yang jarang, sebetulnya jarang dimiliki oleh gelandang-gelandang yang lain. Jadi semua gelandang yang dipunya ini sebetulnya punya karakteristik masing-masing. Tapi begitu salah satu ada yang nggak fit, yang cedera ya udah hilang. Makanya jadi begitu kita kalah, kita kurang ini pemain yang umpan-umpan terobosannya memanjakan apa segalanya, ya itu tadi, karena semua gelandang itu punya tipe permainan yang beda-beda gitu loh. Jadi ketika satu nggak bisa karena cedera atau apa, ya betul-betul hilang di lapangan. Nggak ada yang bisa gantikan tipe permainannya dia tuh, nggak ada gitu. Jadi kalau pendapat pribadiku sih, Nabi ini gayanya kayak Thiago, bener nggak sih? Gaya-gaya tusukan cantiknya, umpan-umpannya. Umpan-umpannya. Cuma lebih sering masuk ke dalam box, ke kotak penalti lawan. Kalau Thiago kan lebih banyak di area middle field-nya aja. Nice. Tapi sayangnya dua-duanya sama-sama calon-calon kaki kaca. Kutukan Liverpool, kaki kaca. Perlu kayak Joe Barton gitu ya. Wah, pemain bengal dong. Itu bukan kaki kaca, itu kaki besi. Joey Barton. Semua dihantam itu. Lamanya nggak kedengaran Joey Barton. Sibuk, kayaknya jadi pandit dia ya. Jadi pandit. Oke, kita masuk ke pembahasan akhir. Starting line up buat lawan Norwich dari aku dulu ya, dari versiku ya. Versiku kipernya Alisson, backnya Arnold, terus Konate sama Joel Matip dan Tsimikas. Tengahnya Henderson, Thiago, sama ini agak susah nih milih satu orang lagi nih. Naby Keita, depannya Salah, Mane, Jota. Itu kalau versiku. Versi Bang Hendra sama Irfan gimana? Kalau saya sih mungkin ya, kalau dari kiper ya mungkin sudah pasti 100% pasti Alisson. Dari kiper Alisson, terus di fullback kanan itu tetap Arnold. Untuk lini pertahanan sih mungkin debut dari Konate. Mungkin Van Dijk belum dulu deh. Kayaknya sih masih Joel Matip, dilihat dari segi ini kan, dari kebugaran juga. Untuk fullback kiri Tsimikas. Gelandang ini kayaknya sih untuk debut pertama Henderson kayaknya nggak main deh kalau dari versiku. Jadi gelandang aku pilih itu Fabinho, Keita, sama satunya ini kemungkinan dicoba si Jones. Karena dilihat dari Jones cedera ding ya. Cedera. Kemarin ada info Milner loh. Jangan lupakan Milner. Ya kayaknya sih untuk pertahanan gelandang tadi tuh Keita, Fabinho, sama entah itu Thiago atau enggak Milner. Kalau untuk lini serang itu mungkin dicoba lagi Taki, Mane sama Salah. Jota tetap spesialis super sub. Untuk Firmino sendiri kayaknya juga belum ada fit 100% kan, karena kemarin baru bergabung juga satu match dia bermain full, satu matchnya dia juga nggak bermain full. Ya mungkin sih untuk trio lini serang Taki, Mane, Salah. Ya kalau saya sih prediksi line up-nya, kalau kiper kayaknya udah pasti sepakat sesuai sama yang lain, perakhiran yang lain Alisson, terus back kanan juga kayaknya masih Arnold. Untuk back kirinya Tsimikas kayaknya punya peluang besar untuk starting line up. Kemudian untuk duet center back kayaknya
Van Dijk, yakin Van Dijk sekaligus kapten ya. Sama duetnya ini sepertinya Konate. Terus untuk trio gelandangnya jelas DM favorit kita Mr. Fabinho. Kemudian gelandangnya Naby Keita kayaknya bakal mengambil posisi inti, kemungkinan karena Hendo juga masih belum fit atau masalah kebugaran kayaknya ya. Sama juga si Thiago. Jadi kayaknya tengahnya Fabinho, Keita sama Oxlade Chamberlain kayaknya lumayan oke dan mumpuni. Kemudian di depannya jelas Sadio Mane sama Muhammad Salah. Dan satu lagi kalau ada yang bilang Jota, feeling saya ke Bobby sih. Bukannya Jota kayaknya disiapkan buat super sub. Jota, Taki sama Elliot untuk super sub. Mungkin itu. Oke. Berarti kita semua sepakat 4-3-3 ya. Ya. 4-3-3. Kalau 3-5-2 Persiba, Jess. Iya. Prediksi skor, Bang. Prediksi skor. Irfan berapa? Prediksi skor. Susah kalau prediksi skor nih. Kira-kira paling ya kira-kira aja ya paling sekitaran 3-0 lah. Ya. Oke. 3-0 lah. Biar kasih. Soalnya beberapa pertandingan lini serang lumayan menjanjikan ya. Irfan berapa? 4-1. 4-1 atau 4-0. Waduh. Aku Origi berapa gol itu kan? Origi. Kalau Origi main mungkin kalau ada penalti Origi yang nendang. Aku 3-0 juga lah, ya kan? Biar clean sheet. Iya. Ya udah, kita udah sampai nih di penghujung acara, teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada salah-salah kata, salah-salah pendapat, salah ucapan. Harap dimaklumi karena kami semua bukan ahlinya, kami semua bukan pakarnya. Kita cuma sotoy-sotoyan aja. Karena kami semua suka salah. Iya. Namanya juga ngompol ya kan. Nanti kita sampai jumpa di ngumpul episode berikutnya. Ngompol. Bye. Bye. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.